Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ingel Marcella Anton, NPM 2022 10240. Baik, di sini saya akan menjawab pertanyaan dari tugas pertemuan ke-8. Baik, pertanyaan yang pertama yaitu bagaimana Global Tech mengelola risiko kurs mata uang dalam operasi perdagangan internasional mereka. Jawabannya, Global Tech mengelola risiko kurs mata uang dengan menggunakan instrumen lindung nilai atau hedging seperti kontrak forward, opsi mata uang, dan swap mata uang. Mereka juga melakukan diversifikasi pendapatan dalam berbagai mata uang dan menyesuaikan harga produk mereka untuk mencerminkan perubahan nilai tukar. Selain itu, mereka mungkin memusatkan sebagian transaksi mereka dalam mata uang yang lebih stabil untuk mengurangi volatilitas. Baik, pertanyaan yang kedua yaitu apa saja faktor-faktor yang mempengaruhi exposure Global Tech terhadap risiko kurs mata uang? Jawabannya, faktor-faktor yang mempengaruhi exposure Global Tech terhadap risiko kurs mata uang meliputi 1. Volatilitas nilai tukar, fluktuasi nilai tukar mata uang yang tidak dapat diprediksi. Yang kedua itu distribusi geografis, diversifikasi pasar di berbagai negara dengan mata uang yang berbeda. Yang ketiga itu jangka waktu transaksi, durasi antara kesepakatan transaksi dan pelunasan pembayaran. Yang keempat itu volume transaksi, besarnya nilai transaksi dalam mata uang asing. Yang kelima itu kebijakan moneter dan ekonomi global, perubahan suku bunga dan kebijakan ekonomi negara-negara mitra dagang. Baik, selanjutnya pertanyaan yang ketiga itu bagaimana Global Tech mengidentifikasi dan menganalisis risiko kurs mata uang yang dihadapinya? Jawabannya, Global Tech mengidentifikasi dan menganalisis risiko kurs mata uang dengan melakukan yang pertama itu analisis sensitivitas, mengukur dampak perubahan nilai tukar terhadap arus kas dan laba perusahaan. Yang kedua itu pemantauan pasar, mengikuti pergerakan pasar mata uang secara real time. Yang ketiga itu stress testing, menjalankan skenario terburuk untuk melihat dampak ekstrim pada posisi keuangan. Yang keempat itu menggunakan teknologi dan sistem informasi untuk mengintegrasikan data keuangan dan operasional guna memantau risiko kurs secara terus-menerus. Baik, selanjutnya pertanyaan yang keempat itu apa strategi manajemen risiko yang diterapkan oleh Global Tech untuk mengurangi dampak fluktuasi nilai mata uang terhadap kinerja keuangan mereka? Jawabannya, strategi manajemen risiko yang diterapkan meliputi yang pertama itu hedging, menggunakan kontrak forward, opsi, dan swap untuk mengunci nilai tukar di masa depan. Yang kedua itu netting, menyelesaikan transaksi antar anak perusahaan di dalam grup untuk mengurangi jumlah transaksi eksternal. Yang ketiga itu diversifikasi, menyebabkan bisnis ke berbagai pasar dengan mata uang yang berbeda untuk mengurangi ketergantungan pada satu mata uang. Yang keempat itu pricing strategi, menyesuaikan harga produk berdasarkan perubahan nilai tukar. Yang kelima itu natural hedging, menyeimbangkan pendapatan dan biaya dalam mata uang yang sama. Baik, selanjutnya pertanyaan yang kelima itu bagaimana Global Tech memastikan bahwa strategi manajemen risiko mereka tetap relevan dan efektif dalam menghadapi perubahan kondisi pasar global? Jawabannya, Global Tech memastikan relevansi dan efektivitas strategi manajemen risiko mereka dengan yang pertama itu review berkala, meninjau strategi dan kebijakan secara berkala untuk menyesuaikan dengan kondisi pasar terkini. Yang kedua itu penggunaan teknologi canggih, menggunakan alat analisis risiko dan sistem informasi terbaru.
Yang ketiga itu tim ahli keuangan. Memperkerjakan tim ahli yang memiliki pengetahuan mendalam tentang pasar keuangan dan manajemen risiko. Yang keempat itu feedback loop. Mengintegrasikan umpan balik dari operasi bisnis untuk penyesuaian strategi. Baik, pertanyaan yang keenam yaitu apa pelajaran yang dapat dipetik dari pendekatan Global Tech dalam mengelola risiko kurs mata uang? Jawabannya, pelajaran yang dapat dipetik meliputi yang pertama itu proaktif dan adaptif. Pentingnya bersikap proaktif dan cepat beradaptasi dengan perubahan pasar. Yang kedua itu diversifikasi risiko, menyebarkan risiko melalui berbagai instrumen dan strategi. Yang ketiga itu pemantauan dan analisis berkelanjutan, memastikan pemantauan dan analisis risiko dilakukan secara berkelanjutan. Yang keempat itu kolaborasi internal, mengintegrasikan berbagai departemen dalam proses manajemen risiko yang mendapatkan perspektif yang komprehensif. Yang kelima itu teknologi dan keahlian, menggunakan teknologi canggih dan tenaga ahli untuk mengelola risiko dengan lebih efektif. Baik, itulah yang sempat saya sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi.